hormati Bapak Solah, saya hormati para wakil dan Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini di semester kedua tahun pelajaran 2022-2023, yaitu dalam rangka sosialisasi budaya positif dan pengisian SKP tahun 2022. Bapak dan Ibu, jadi kegiatan ini adalah yang pertama, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 berkewajiban untuk memberikan pembebasan dalam kegiatan aksi nyata tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sosialisasi saja, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengisian SKP. Sebelum dimulai untuk acara intinya, marilah kita sama-sama untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk membuka dan sekaligus memberikan pengarahan kepada kita semua. Pada Bapak Kepala Sekolah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam rangka sosialisasi SKP ya, dan juga sosialisasi budaya positif. Puji dan syukur marilah Bapak dan Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan juga sholawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, bahwa beberapa waktu yang lalu saya dengan Bu Eva ya sudah diundang ke Dinas Pendidikan untuk mendapat informasi tentang SKP, dan dari sekolah diwakili oleh Bu Eva dan saya. Nanti dan informasi ini sudah didiskusikan dengan tim kurikulum, ada Pak Asep, Bu Ratna, kemudian juga dengan Bu Eva, dan hari ini mungkin ya akan dibahasnya, dan di Januari ini Pak Asep SKP ini mudah-mudahan sudah terselesaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan tadi aksi nyata guru penggerak, yaitu sosialisasi budaya positif ya. Ini sosialisasi ini saya minta bukan hanya untuk guru ya, sebab kalau budaya positif sudah terlaksana di sekolah, pasti sekolah itu sekolah yang hebat ya tentunya. Karena kalau sudah positif di dalam segala hal, sudah tidak ada negatif ya, berarti ini ya luar biasa ya, itu tujuan pendidikan mungkin tercapai ya. Ini jelas ya, budaya positif ini ya, ini harus memang bisa diterapkan baik di dalam tindakan, kemudian juga ucapan, sudah tidak ada yang negatif ya. Berarti Pak Sep sudah tidak ada hal-hal kata-kata yang negatif, tidak ada larangan, tetapi mungkin dengan diubah dengan kata-kata yang positif ya Pak Sep. Mungkin tidak boleh nakal atau gimana itu, atau dilarang buang sampah sembarangan, berarti sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya ya. Ya, enggak itu ya. Nah, kemudian juga setelah itu Pak Sep dan Bu tim kurikulum atau guru penggerak ini juga disosialisasikan kepada siswa-siswi, dan saya ingin melihat 1 bulan ke depan setelah sosialisasi ini ada perubahan nyata ya, baik dari kita, dari guru, kemudian juga dari siswa-siswi ya terutama ya. Nah, insya Allah ya, ini di SMP 10 ini banyak sekali guru-guru hebat ya, tentunya akan membawa nilai positif ya, kemajuan yang luar biasa nantinya untuk SMP Negeri 10 ini. Saya yakin ya, dengan dana yang ada, kemudian dengan keterbukaan ya, SMP 10 makin maju.
Kemudian sebelum ke pelaksanaan saya perlu sampaikan Bapak dan Ibu, hari ini komite akan rapat ya dengan kelas, tapi tidak mengundang Bapak dan Ibu, hanya penentuan perencanaan, kemudian anggaran ya juga. Nah, dan juga saya sudah menyampaikan ke komite bahwa SMP Negeri 10 untuk kelas 7-8 itu ingin ada piknik ya, sebab saya sudah sampaikan izin untuk outing kelas itu sudah ada di kedinasan ya Bapak dan Ibu, dan komite yang menyetujui mangga saja ya. Nah, jadi mulai hari Senin Bapak dan Ibu ya kita rencanakan untuk piknik ya, mudah-mudahan bisa sebelum puasa, kalau enggak setelah Lebaran ya. Itu ada di tanggal 17 Mei, kesananya tanggal 18 hari libur ya. Mudah-mudahan bisa di sana ya. Jadi tolong untuk wali kelas 7 dan 8 dihimbau ya untuk sudah bisa mulai nabung. Kita akan kedepan saja ya. Mungkin biaya yang diperlukan anak itu bisa menabung antara 400 sampai 500. Tapi untuk biaya tidak sampai 400 ya. Untuk kelas 7 8. Nah, kemudian untuk kelas 9 mungkin tidak ada kegiatan, hanya perpisahan, dan mudah-mudahan juga ini bisa terlaksana untuk perpisahan ini menurut informasi mau di gedung. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa saya sudah menyampaikan beberapa informasi yang dari dinas, saya langsung share di kedinasan, baik itu pertukaran guru Indonesia Korea ya, kalau ada yang mangga dibaca, kemudian kalau memungkinkan silahkan ya, sudah di share di kedinasan. Juga seleksi penulisan soal. Ya saya informasinya tadi ya saya share lagi. Kemudian jadwal sosialisasi PTK juga ini ada 8 Februari, pasnya tidak jadi Januari. Kemudian edaran outing kelas juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan semua kegiatan ini bisa berjalan, tolong diikuti oleh semua ya. Saya juga ingin mengikuti, tapi ya mungkin kesana dulu ya, ada pembukaan untuk kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada nanti narasumber, baik Pak Asep, baik Pak ataupun Bu Ratna, untuk menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan ini. Itu dari saya. Ya, semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu untuk meminta waktunya sebentar. Insya Allah saya akan mendiseminasikan ya hasil dari pembelajaran saya selama 1 bulan, ada Pak Sep? 2 bulan. Sosialisasi budaya positif. Saya kebetulan materi yang pertama. Ya Bu, ini foto saya. Sebelum masuk materi, kurang bagus. Ini foto saya. Budaya positif. Sebelum masuk ke teori, saya ada pertanyaan sedikit. Ada 3 pertanyaan. Boleh Bapak Ibu untuk menjawab. Silakan untuk nomor 1. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? 1 aja. Tidak. Untuk sekarang tidak. Berarti dulu mah iya. Untuk sekarang tidak. Lalu nomor 2, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Ada yang tidak? Tidak. Nah, kalau nomor 1 menjawab tidak, harusnya nomor 2 tidak. Oke, berarti tidak ya? Oke, sekarang nomor 3, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi
memotivasi belajar anak? Bisa. Contoh kalau di SD kan suka dapat bintang prestasi gitu ya. Silakan, itu bisa Bapak Ibu. Oke. Iya, karena sudah besar ya Bu ya. Jadi anaknya naon sih bintang gitu ya. Menyesuaikan. Bisa memberi apa gitu ya. Atau menambah nilai gitu. Oke. Kita bahas nanti di teori ya. Apakah ini benar atau tidak. Dilanjut ya Pak. Oke, sekarang kita masuk ke materi disiplin. Apa sih disiplin itu? Nah, ini secara teori Bapak Ibu bisa baca ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disciplina, artinya belajar. Nah, disiplin di sini bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi apabila anak disiplin di sekolah, pasti memiliki tujuan dong. Untuk apa? Di sekolah, untuk dirinya sendiri. Bisa juga kan untuk menghindari hukuman dari guru, kan bisa ya? Bisa gitu kan? Ada beberapa anak yang itu nomor 1. Memang menurut ejaan itu benar nggak disiplin itu pakai C? itu menurut bahasa Latinnya Bapak. Iya, bahasa Latinnya. Oke, sekarang nomor 3. Katanya nih, dalam budaya kita sekarang ada pergeseran makna disiplin. Jadi yang tadinya disiplin kata Bu Isna tadi bisa timbul dari dalam diri kita gitu ya, untuk menghargai diri kita sendiri berarti. Tapi jadi pergeseran budaya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, misalnya anak memakai sepatu warna hitam bukan karena tujuan anak mengetahui itu aturan, tapi karena takut dihukum oleh guru, misalnya seperti itu. Nah, itu tugas kita. Bagaimana nih caranya agar motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut tumbuh? Tidak hanya takut dihukum, tidak hanya ingin mendapat imbalan, seperti itu. Itu tugas kita semua ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kira-kira yang kedua, nah ini nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nah, dalam kita menumbuhkan disiplin tentunya ada tujuan, yaitu untuk menumbuhkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan seperti apa? Untuk siswa tentunya pada kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini ada nih nilai kebajikan yang harus dicapai oleh murid, oleh siswa anak Indonesia. Ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu tujuan anak. Kenapa harus disiplin? Agar tumbuh nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu yang profil pelajar Pancasila ini di kurikulum Merdeka, yang nanti insya Allah akan kita terapkan pada tahun berapa Pak Sef? 2024 insya Allah. Oh iya, Ibu udah pensiun. Belum, 1 semester loh sih. Ini kita masuk ke materi teori motivasi perilaku siswa. Ada 2, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau X otomatis dari luar ya Bapak Ibu. Contoh, menghindari ketidaknyamanan. Ini pasti benang merahnya yaitu takut pada hukuman. Karena menghindari ketidaknyamanan, saya tidak mau dihukum nih, tidak nyaman, malu sama teman. Itu bisa tumbuh disiplin, tapi hanya sementara karena faktor eksternal. Takut dihukum oleh guru gitu contohnya. Terus yang kedua ada motivasi eksternal juga. Ini eksternal dari luar juga, mendapat imbalan atau yang tadi mendapat reward. Nah itu juga sebenarnya disiplin bisa tumbuh tapi hanya sementara. Jadi nanti anak-anak akan terus berharap apa nih rewardnya ya. Apakah disiplin itu indikatornya hanya dari sekolah aja, sementara menurut saya banyak faktor indikatornya. Betul. Dari keluarga, dari lingkungan, kejadian asuh, kan bahwa
ketika hukuman atau reward apapun itu hanya sebagian aja, sementara aja, dan yang paling utama justru itu adalah dari faktor keluarga. Betul, hebat. Jadi betul. Jadi biasanya anak yang disiplin itu sudah terpenuhi kebutuhan 5 dasarnya. Contohnya kasih sayang. Nah itu pasti awalnya dari keluarga. Jadi keluarga itu faktor utama karena ada hadis apa ya? Apa tuh Bu Yeni? Jadi ibu itu adalah madrasah utama gitu ya untuk anak, berarti otomatis sekolah itu faktor pendukung yang utama adalah keluarga. Jadi kenapa untuk mendapatkan pribadi siswa yang baik itu tidak bisa dari sekolah saja, betul tadi. Pasti faktor pertama itu dari keluarga. Kenapa kita harus kolaborasi antara orang tua, komite, guru BK, guru, siswa, dan semua warga sekolah. Karena budaya positif itu tidak mungkin tumbuh hanya dengan satu faktor. Pasti harus punya beberapa faktor. Nah, ini ada faktor internalnya. Faktor internalnya yaitu menghargai diri sendiri. Ini maksudnya yang tadi. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam muridnya tanpa takut hukuman, tanpa mengharap imbalan, tapi anak itu disiplin. Bagaimana caranya? Menurut saya Bapak Ibu, salah satu caranya adalah keteladanan. Jadi dicontohkan dulu oleh kita. Jadi lama-lama juga anak kalau dicontohkan, pasti nanti anak-anak akan melihat contoh, lama-lama akan terbentuk kebiasaan, lalu tumbuh budaya positifnya. Selanjutnya Mbak Eva. Nah, ini Bapak Ibu, kita suka agak bingung ya. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kadang kan konsekuensi terlihat sama seperti hukuman, hukuman terlihat sama dengan konsekuensi. Jadi apa bedanya? Ini ada ya saya tulis bedanya. Tapi yang paling utama itu bedanya, hukuman itu didapatkan karena diciptakan oleh guru itu sendiri. Misal anak terlambat, kamu tidak boleh masuk pelajaran saya. Itu langsung hari takene gitunya Sunda nama. Hari takene itu hukuman. Saat itu juga bahasa Indonesianya. Nah, kalau konsekuensi itu disepakati sebelumnya. Nanti akan dibahas oleh Bu Eva yang lebih lanjut yang kesepakatan kelas. Jadi konsekuensi itu ada dengan hasil musyawarah antara guru dan murid. Jadi tidak bisa misalnya kita bikin kesepakatan kelas yuk nanti ya Bu Eva. Jadi konsekuensinya apa kalau kamu seperti itu, kalau kamu terlambat. Nah, nanti hasilnya kalau hukuman itu nanti akan membuat anak sakit hati gitu ya, karena ada ucapan kasar misalnya secara tidak langsung ya, jangka panjang. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak memang tidak nyaman dengan konsekuensi, tapi jangka pendek, dan nantinya konsekuensi itu akan membuat anak lebih menghargai kedisiplinan yang nantinya akan tumbuh disiplin itu gitu dalam dirinya ya Ibu. Maka Saya setuju tadi keteladanan dan lain sebagainya, oke. Dan menurut saya punten di kelas 9 kita apalagi di kelas D itu adalah guru penggerak ya, seperti Bu Eva gitu. Mungkin sudah memberikan keteladanan yang luar biasa sama putra putrinya di kelas. Tapi yang terjadi adalah gitu ya, kita semuanya tahu ya Bu Eva di kelas D itu seperti apa. Bahkan seolah-olah kepala geng juga ada di kelas D. Jadi perlu kajian yang lebih dalam lagi, bahwa ketika dulu tadi berbentuk hukuman dan lain sebagainya, kita bandingkan bahwa tidak ada salahnya mungkin pendidikan dulu gitu ya, karena indikator-indikator tadi gitu ya, bahwa sekarang memang bukan hanya faktor hukuman, reward dan lain sebagainya, tapi masukan globalisasi yang terjadi pada saat sekarang itu lebih berpengaruh terhadap anak. Contohnya HP, internet dan lain sebagainya. Jadi ketika teori mengatakan bahwa tadi apa namanya kita memberikan teladan gitu ya, saya sih positif dan itu memang bagus. Tapi fakta yang terjadi, kita fakta di lapangan berbicara gitu ya,
Bagaimana keadaan kelas-kelas kita di lapangan sekarang yang terjadi? Itu bagaimana solusinya? Apa yang sudah dilakukan? Gitu ya, Angga. Oke, baik. Nanti jawaban tentang bagaimana nih cara kita menyelesaikan masalah, misalnya ada tadi 9D, itu nanti akan bisa dipecahkan oleh segitiga restitusi ya Pak Asep. Nanti itu bahasan Pak Asep insya Allah nanti bahas nanti dijawab. Baru pembicaraan. Ya, insya Allah nanti diterapkan. Iya, oh iya. Insya Allah nanti kita sama-sama Bapak Ibu. Kita sebagai guru penggerak di sini kan tidak calon malah pemain. Jadi tidak bisa sendiri berjalan. Jadi kita harus sama-sama untuk memberikan teladan dan bagaimana sih caranya. Kenapa nih anak diteladani dulu masih susah gitu ya. Nah itu mungkin bisa dipecahkan nanti oleh segitiga restitusi ya Pak Asep. Bagaimana caranya gitu. Intinya gini ya. Ya betul. Mungkin jangan hanya teori lah. Ya jadi harus dipraktekkan. Praktek aplikasinya dan Betul. ajar hasilnya. Oke ya Bu. Insya Allah ya Bu. Sip. Dilanjut. Bapak. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum. Bapak Ibu, ini kita sama-sama sama-sama belajar. Bagaimana sih guru penghukum itu gitu ya? Kalau guru penghukum kan otomatis pasti menghardi gitu ya, membentak gitu. Kesannya gitu ya, kesannya galak gitu penghukum. Nah, ada yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah kan contohnya itu berceramah, harus membuat alasan-alasan sehingga anak merasa bersalah. Tapi si kata-katanya lebih lembut daripada menghukum. Itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru sebagai teman. Itu guru sebagai teman identik dengan persuasi. Jadi memposisikan diri guru itu sebagai teman anak. Mungkin di saat teman itu murid lebih nyaman dengan posisi kontrol teman. Tapi ini hanya bersifat sementara nanti murid disiplinnya. Jadi hanya untuk guru tersebut. Ketika guru yang lain menurut kasarnya gitu ya. Nah, ya betul. Sekarang tepat nih guru pemantau. Yang kayak gimana pemantau? Pemantau itu guru yang selalu identik menanyakan. Nanti ibu akan memberikan imbalan ini loh gitu. Ya, jadi ke aturan-aturan, menanyakan aturan-aturan. Aturannya gimana nih? Nah, itu guru pemantau. Yang terakhir manajer. Nah, ini Bapak Ibu, ini tugas kita semua nih. Kita semua sebenarnya harus sampai ke posisi kontrol manajer. Takut salah ngomongnya, kontrol manajer. Nah, yang seperti apa? Jadi kontrol manajer itu yang menanyakan keyakinan terhadap anak. Jadi tidak langsung menghukum, tidak memberikan imbalan, tidak membuat alasan-alasan, tapi menanyakan. Ketika anak berbuat salah, kita menanyakan keyakinannya dan kita membuat kesepakatan dengan anak. Jadi tidak langsung kamu tidak boleh seperti ini, tidak langsung seperti itu. Jadi kita menanyakan, kamu, misalnya contoh gini, kamu tadi memakai sepatu putih, menurut kamu bagaimana? Nanti anak berbicara sendiri. Iya Bu, saya salah. Nah, kalau seperti itu harus bagaimana? Itu sebenarnya yang cocok itu. Nah, iya yang mungkin ya. Tapi ada contoh Pak tadi kemarin ya, Herdia ya. Nanti ada tugas demonstrasi. Kita sudah bikin video Pak Asep dengan kelas 9 ya. Saya dengan kelas 7 tentang yang posisi manajer. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Balik lagi Bapak Ibu, saya juga belum sempurna. Mungkin kalau posisi kontrol di sini saya lebih ke posisi teman sebenarnya ya. Saya juga belum sempurna, tapi saya juga akan mencoba untuk nanti ke posisi manajer. Karena posisi kontrol manajer itu adalah posisi kontrol yang baik untuk menumbuhkan disiplin terhadap anak. Balik lagi, tumbuh secara internal, bukan eksternalnya, seperti itu. Ibu, ada beberapa pernyataan nih, ada 5 pernyataan. Saya mau bertanya,
Nomor 1 ada pertanyaan, ada pernyataan seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira itu posisi kontrol yang mana? Karena tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang mana? Penghukum, betul. Jadi kalau penghukum kata-katanya gini mungkin ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti itu ya. Jadi penghukum langsung menghardik seperti itu. Nah, itu seharusnya sebenarnya jangan seperti itu. Karena anak bisa tersakiti gitu, tersakiti dalam waktu jangka panjang. Kadang kita tidak sadar anak itu dendam, tidak sadar gitu ya. Jadi kesel, dah kasih ibu etat gitunya. Kadang gitu. Tapi kan kita sebagai guru suka kelepasan mencukurakannya, kelepasan gitu. Tapi ya kita tetap harus belajar ke arah yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Ini yang kedua ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Buat bersalah. Nah ini pasti si pembuat merasa bersalah. Nah ini juga walaupun dengan kata-kata lembut, saya kecewa sekali terhadap kamu kan gitu ya. Tapi itu tetap, itu tidak akan tumbuh motivasi internalnya, malah anaknya itu merasa bersalah gitu, orang semuanya si Muratna kan itu menyatakan. Jangan gitu ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar juga nih. Nah yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu kan gitu ya. Nah ini pasti teman, ini teman. Demi ibu, harusnya kan bukan demi ibu ya gitu ya. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh kan gitu ya. Nah harusnya itu jangan. Nah ini posisi kontrol teman. Nah ini yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau yang tadi saya bilang. Jadi pemantau itu selalu memberikan imbalan. Nah ini juga tidak baik karena tidak akan tumbuh motivasi internalnya. Jadi ini akan tumbuh motivasi eksternal karena mengharapkan imbalan. Sekarang yang terakhir, nah ini posisi kontrol manager. Harusnya memang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita nanya balik dulu terhadap anak. Misalnya tadi ya, anak tidak memakai sepatu, kita tanya dulu. Siapa tahu memang kehujanan, anaknya punya sepatu satu. Jadi kita jangan dulu menjudge kamu ini yang melanggar atau tidak boleh. Jadi kita tanya dulu, kan bisa juga alasannya Bu, karena sepatu saya kehujanan, saya cuma satu, atau enggak sepatu saya rusak. Kan nanti kita sama-sama mencari solusi. Jadi kontrol manajer itu memang kontrol yang paling baik untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa yang akan tumbuh motivasi internal dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Oh, sekarang sudah selesai materi saya, dilanjutkan oleh Bu Eva Rutini, MPD. Mangga Bu Eva. Hormati Bapak Pasola, hormati
Para wakil dan Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini di semester kedua tahun pelajaran 2022-2023, yaitu dalam rangka sosialisasi budaya positif dan pengisian SKP tahun 2022. Bapak dan Ibu, jadi kegiatan ini adalah yang pertama, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 berkewajiban untuk memberikan pembebasan dalam kegiatan aksi nyata tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sosialisasi saja, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengisian SKP. Sebelum dimulai untuk acara intinya, marilah kita sama-sama untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya kepada ketika kita salah segera diperbaiki. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga tawaran. Jadi bukan paksaan. Jadi nanti ada contohnya. Saya sudah share contoh saya yang waktu kemarin pada bulan Desember. Kemudian institusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Saya mau tanya itu apa sih definisi restitusi itu apa? Tadi dari Pak. Baca Jadi Bang. Kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid itu salah, tidak langsung dihukum gitu dengan cara restitusi ini, tidak, tapi mencarikan solusi gitu, bagaimana supaya tidak mengulangi lagi kesalahan dan memperkuat karakter yang ada pada dirinya. Restitusi. Makanya untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, ya, bukan pada tindakan. Ya, pada karakter, memperbaiki karakter supaya dia lebih kuat lagi karakternya. Tentunya karakter yang baik, kan karakter itu adalah suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan yang baik oleh murid. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu satu, menstabilkan identitas. Stabil, jadi tidak goyah gitu. Apa artinya ketika anak punya kesalahan, kita minta untuk apa sih yang tadi sudah kamu lakukan, kesalahan apa sih yang sudah kamu lakukan. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ini kemarin itu si Andrian kelas 9H, kebetulan memang dia melakukan kesalahan dengan memakai sepatu putih. Kemudian saya tanya, dia Rizky, kenapa Herdian kamu pakai sepatu putih? Oh ini Pak, maaf, sepatu saya basah, kemarin saya hujan. Itu menstabilkan. Ketika anak melakukan kesalahan, mengungkapkan sendiri gitu kesalahannya, sehingga ajak menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Kalau anak tidak mengerjakan tugas, dia dari sekolah anak tidak kerjakan. Nah, kalau dengan restitusi, ya menstabilkan, karena kamu salah, tidak mengerjakan tugas, tidak seperti teman-teman kamu. Apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas? Ya lupa ditanya. Kenapa? Lupa itu karena apa? Apa kamu sibuk membantu orang tua atau apa? Saya gimana semua dapat dia enggak? Ya. Karena ditanya gitulah dia dengan orang yang
di sini ya. Solusi apa nanti Nah, kan? kalau solusinya kesepakatan itu tidak disepakati juga gimana? Iya, tapi ternyata tetap kurang. Ya, jadi itu. Kemudian ya coba Nah, tadi tergantung ibu dengan siswa kesepakatannya bagaimana. Jadi kita juga ketika sudah membuat kesepakatan ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh guru ataupun siswa, kita pun harus konsekuen gitu melakukan apa yang sudah kita perbuat, kesalahan yang sudah kita perbuat. Misalnya dengan permohonan maaf gitu ya, atau misalnya di sini ya. Kalau guru tadi istilahnya guru, kalau siswa kan tadi misalnya tidak mengikuti pelajaran di sini. Tergantung kesepakatannya apa. Dengan identitas kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Validasi itu apa Bu? Memvalidasi. Validasi. Ya, jadi di sini bisa dilakukan dengan cara adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kamu tentu punya kesalahan, punya alasan mengapa sih melakukan itu. Jadi menanyakan setelah dia salah, sudah mengakui kesalahan, kemudian kita sampaikan. Kamu tentu punya alasan kenapa sih kamu bisa memakai sepatu putih. Ya, tadi nanti anak-anak akan cerita dengan sendiri. Itu adalah memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, tadi kan ada keyakinan tuh, keyakinan kelas yang sebelumnya kan sudah dibuat misalnya oleh Bapak Ibu guru dengan siswa. Nah, keyakinan apa sih yang sudah kita perbuat? Kemudian berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau misalnya tidak melakukan lagi kesalahan, kamu nanti akan menjadi orang seperti apa? Terus berikutnya, itu tahapannya ya, tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Gurunya berkata ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya ini dengan bahasa bijaknya ya, manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang salah misalnya ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini kata Bapak Ibu guru nih. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak langsung menjudge anak itu salah. Kamu salah, harusnya seperti ini, enggak seperti itu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Enggak. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Stabil, jadi artinya tidak goyah terhadap apa yang sudah dilakukan. Harus mengakui dulu kesalahannya gitu. Kemudian yang tahap kedua. Tahap kedua memvalidasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup pada saat itu. Gurunya berkata gini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kan?
Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, kemudian ini alternatif pertanyaan ya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Itu adalah validasi kebutuhan. Jadi ketika anak sudah salah, distabilkan kesalahannya, kemudian divalidasi kebutuhan mereka. Harusnya tidak seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Jadi pokoknya pedoman Bapak Ibu adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Itu harus dipahami. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu inginnya seperti apa sih kalau tidak melakukan ini? Nah itu. Jadi 3 tahapan restitusi itu memperbaiki kesalahan untuk memperkuat karakter yang ada pada dirimu. Itu ya, pada dirimu ya. Dengan posisi kontrol kita sebagai manajer yang mencarikan solusi bagi murid yang melakukan kesalahan. Videonya sudah saya share di grup, contoh aja itunya. Demonstrasi saya waktu setelah ulangan pada saat bulan Desember kemarin yang menjelang ulangan pada siswa, dan ada juga kemarin kasus kelas 7 yang membuli kepada temannya, sudah diberikan alternatif solusi. Bapak dan Ibu, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya untuk sosialisasi budaya positif. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua tentang SKP. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu hal-hal yang harus kalian taati, tapi hasil dari kesepakatan kita bersama. Nah, dari membuat kalimatnya harus kalimat positif. Contoh misalnya, dirubah ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif ya. Dirubah jadi membuang sampah pada tempatnya. Ngerti ya? Nah, nanti kalian perwakilan setiap orang, atau boleh setiap orang juga bikin salah satu kalimatnya nanti. Kalau sudah bikin, nanti ditempel di karton ini. Udah mengerti semuanya?
Sepakat. Nah, ini ada nih, selalu menjaga kebersihan. Sepakat. Masih enggak? Kurang. Masih banget. Ini ada buangan sampah pada tempatnya. Ada kan? Ada. Nih ada sih, buang sampah. Nah, ini nih ada. Jangan main HP ketika sedang pelajaran sedang berlangsung. Kan ini jangan main HP. Masih kalimat negatif ya. Ini diganti penggunaan HP secara tepat guna gitu ya. Kayak ini bisa ya. Berbicara dengan baik dan sopan. Semua siswa wajib melakukan piket di kelas. Hari ini piket semua. Oke. Ini kita sepakat ya semua ya. Tapi yang ada yang kalimat negatif dirubah dulu ke positif. Berarti kalau kalian sudah sepakat dengan guna bikin keyakinan kelas, hal-hal yang sudah disepakati ini harus dilaksanakan. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, nanti kalian sudah tahu ya konsekuensinya sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk hari ini. Ini berlaku mulai hari ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP Negeri 10 Bogor. Setelah dilaksanakannya sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 10 Bogor oleh calon guru penggerak Angkatan 7 atas nama Pak Asep Sahrudin dan Ibu Ratna Sinta Sukowati, saya mendapatkan hal baru tentang budaya positif, diantaranya pembentukan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi yang nantinya dapat diimplementasikan oleh semua warga sekolah agar terbentuk karakter positif baik itu di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Harapan saya melalui sosialisasi ini ke depannya budaya positif di SMP Negeri 10 Bogor bisa terwujud secara menyeluruh baik oleh calon guru penggerak maupun seluruh warga sekolah SMP Negeri 10 Bogor. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimina Fatmanita, guru SMP Negeri 10. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan yang saya dapatkan setelah sosialisasi budaya positif. Ada hal baru yang dapat saya terapkan, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Harapan saya setelah saya mendapatkan materi tersebut saat sosialisasi dapat diimplementasikan oleh seluruh warga, khususnya untuk saya, untuk guru dan seluruh siswa, juga untuk semua warga SMP Negeri 10. Mudah-mudahan bisa menemukan karakter positif tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Taila dari kelas 7D. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas bersama sangat senang karena membuatnya bersama teman-teman dan merasa ini juga hal baru untuk saya. Saya juga sangat menyukainya karena sifatnya tidak memaksa, tapi hasil kesepakatannya bersama. Saya dan teman-teman saya insya Allah akan melakukan apa yang sudah disepakati. Demi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.